Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak generasi muda untuk mengimplementasikan pendekatan bisnis Blue Ocean Strategy dalam pengembangan sektor parekraf di Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno saat hadir di Sandiaga Uno Economic Vision for Indonesia, Job Creation and Affordability for All di School of Government and Public Policy, Cibinong, Kabupaten Bogor, mengatakan Blue Ocean Strategy merupakan suatu pendekatan bisnis yang mengedepankan penciptaan peluang-peluang usaha baru yang belum dikuasai oleh kompetitor, sehingga pelaku usaha tidak berfokus untuk mengalahkan kompetitornya, melainkan mereka akan mencari celah dan kesempatan untuk menemukan pasar yang baru. Sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sampai dengan 2018, hingga kini sebagai Menparekraf, Sandiaga Uno konsisten membangun sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, juga aktif melibatkan sektor privat secara aktif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui dua pilar ini. Salah satu prestasi yang ditorehkannya adalah saat bulan suci Ramadan 2018, di mana Sandiaga dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur DKI kala itu, menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan hingga sukses mencapai stabilitas harga pangan. Kolaborasi ini berdampak pada inflasi bulanan terkendali yang terrefleksikan pada tingkat inflasi terendah di Jakarta dalam 5 tahun. Kemudian juga capaian Sandiaga di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana ketika pandemi COVID-19 melanda, parekraf adalah sektor yang terdampak sangat dalam. Kunjungan wisatawan mancanegara menurun tajam, devisa pariwisata terkontraksi, pergerakan wisatawan Nusantara juga terbatas. Menparekraf Sandiaga mengatakan melalui penerapan Blue Ocean Strategy di sektor parekraf Indonesia akan memicu munculnya peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Menparekraf Sandiaga menjelaskan tujuan dari acara ini tak lain adalah untuk mempersiapkan generasi muda ke depan yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. When you being asked privilege to serve the country dengan hadir di sisi public service atau pelayanan publik, maka kita harus bisa menempatkan bagaimana inovasi, adaptasi, dan kolaborasi yang kita lakukan di private sectors itu bisa transform the public sector. Nah, ini cerita di tengah-tengah pandemi. There is no worse possible time to be asked to handle the tourism and creative economy dan the pandemic. Saya ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata waktu wisatawan datang ke Indonesia 0. I was asked to be Minister of Tourism when we have 0 tourists that particular time of the year, bulan Desember tahun 2020. Presiden bilang, Pak Sandi, you know what to do. Saya bilang, ada arahan nggak Pak? Well, you know what to do. Intinya saya harus berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Dan value yang saya bawa selain inovasi, adaptasi, dan kolaborasi juga evidence-based and data-driven policy. Jadi pertama langsung saya minta database dari tempatnya Bu Ayu sekarang. What are the data yang kita punya? Sayangnya data di pemerintah itu sangat minim kalau dibandingkan dengan private sectors. Public sectors itu punya data tapi berceceran di mana-mana gitu. Nah, ini perlu disatukan agar data kita itu bisa mampu untuk memberikan interpretasi kepada kita. So the first 3 months I collect data. Toh nggak bisa keluar rumah juga saat tengah pandemi. Nah, dari data yang kita dapatkan, ternyata bahwa di tengah pandemi masih ada peluang, masih ada hal yang bisa kita kembangkan dari segi pariwisata dan ekonomi kreatif yang pada saat itu jutaan orang mulai kehilangan lapangan kerja. Dan karena saya berangkat dari seorang yang pernah di PHK, I can relate to them. Semuanya pasti frustrasi, semuanya pasti sedih kehilangan kerjaan, semuanya pasti marah terhadap situasi. Tapi dari data driven policy making, dari evidence based, nyambungin ke entrepreneurial values, akhirnya kita nemu bahwa ada peluang untuk kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2020.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula CEO SGPP Indonesia Oni Jamhari dan Ketua SGPP Indonesia Savendri Komara Raga Mustari. Menparekraf Sandiaga Uno hadir didampingi Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf Agustini Rahayu. Tim Eljan Media melaporkan.